Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan kedepannya juga semakin sehat. Oke baiklah, di video kali ini saya akan membahas cara bagaimana meningkatkan keuntungan panen dalam beternak ayam kampung. Jadi sebenarnya pembahasan kita kali ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki peternakan besar, ya, yang memiliki modal besar. Tapi pembahasan kita kali ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru ingin memulai ternak ayam kampung atau yang sudah memulai tapi skala rumahan gitu loh. Jadi skala-skala kecil. Pasti teman-teman bertanya dong, gimana sih caranya untuk meningkatkan keuntungan panen? Jadi caranya itu gampang teman-teman. Dengan memahami siklus panen ayam yang teman-teman pelihara tersebut gitu. Jadi contohnya misalkan saya pelihara ayam KUB. Jadi ayam KUB itu siklusnya itu 2 bulan sampai 2,5 bulan sudah bisa panen, sudah bisa dijual. Itu dengan bobot sekitar 7 sampai 9 ya, tergantung pasaran. Jadi misalnya pasaran teman-teman mintanya 1 kilo, berarti ya mungkin agak lebih sedikit lah waktunya, contohnya 3 bulan seperti itu. Dan teman-teman juga harus memperhatikan pasar. Kalau di tempat saya ini, pasar saya itu ya di sekitar lingkungan rumah saya, karena saya juga belum menjual pedaging untuk keluar kota ya kan, seperti itu. Jadi di tempat saya ini kebanyakan agamanya itu Nasrani teman-teman. Otomatis hari keagamaannya itu Natalan sama Tahun Baru, dan biasanya hari-hari besar seperti itu, hari-hari besar keagamaan, itu ayam cenderung pasti meningkat harganya. Yang biasanya hari biasa 40.000, di sini hari keagamaan atau hari libur keagamaan itu bisa mencapai 60.000 sampai 70.000 teman-teman. Ya, bisa meningkat 2 kali lipat. Bayangkan teman-teman. Lebih tepatnya ini ada peternak musiman ya teman-teman. Makanya di awal video tadi saya sudah mengatakan video ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki peternakan besar. Karena kalau udah peternakan besar, teman-teman itu tidak menyetok lagi 3 bulan bibit ya. Pasti dia seminggu datang bibit, seminggu datang, atau 2 minggu, atau paling lama tuh sebulan. Biasanya kalau udah peternakan besar itu seperti itu. Nah, harga yang 60.000 sama 70.000 tadi itu teman, itu harga per kilonya ya. Dan saya juga nggak menjual sekilo ayam itu, bobot sekilo nggak saya jual. Itu saya menjual itu bobotnya 1,2 sampai 1,3 ya. Pokoknya 1,5 ke bawah lah, sampai 1 kilo. Itu nggak saya jual, yang 1 kilo ke bawah nggak saya jual. Karena ya sedikit rugi lah kalau menurut saya yang jual di bawah sekilo. Kalau udah jual 1,3 itu duitnya tuh hampir 100.000 teman-teman. Kalau teman-teman menjual 100 ekor aja dalam hari-hari besar itu, teman-teman udah berpenghasilan itu hampir 10 juta gitu per hari besar. Ya kalau hari besar agama misalnya muslim gitu kan, teman-teman bisa lagi menjual 10 juta, ya hampir 10 juta lah keuntungannya gitu, kita hitung kotor kan. Kalau teman-teman sudah melakukan yang seperti itu, saya yakin nggak lama ya peternakan teman-teman itu semakin besar, karena itu udah modal gitu teman-teman. Ilmunya udah modal, uang keuntungannya sudah modal, dan itu bisa diputar ayam dari ayam untuk ayam. Jadi jangan sampai uang tabungan teman-teman atau uang dari gaji pekerjaan utama teman-teman itu yang teman-teman putar untuk ayam. Jadi jangan sampai ya, manajemen keuangan itu udah salah di situ. Tapi di sini kita nggak bahas manajemen keuangan teman-teman, kita membahas eh, siklus panen ini. Dan ini juga salah satu tujuan saya membangun channel ini teman-teman ya. Bukan hanya sekedar memberikan perawatan pada ayam, tetapi juga saya memberikan edukasi dan motivasi bagi peternak-peternak pemula ya. Bagi anak-anak muda juga, yang kita tahu sama-sama sekarang ini mewabah ya, ada wabah dan penghasilan menurun, banyak yang di PHK mungkin. Dan inilah salah satunya yang bisa meningkatkan penghasilan kita teman-teman, dengan beternak ayam. Sebelum saya terjun ke dunia peternakan ayam kampung ini teman-teman, saya nggak tahu ternyata ayam kampung itu banyak jenis-jenisnya teman-teman. Dulu yang saya tahu itu ayam kampung ya udah ayam kampung tok gitu, nggak ada jenis-jenisnya. Tapi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya terjun ke dunia peternakan ayam kampung ini, saya mengetahui ternyata sangat banyak jenis-jenis ayam kampung yang tersebar di Indonesia ini teman-teman ya. Ada ayam yang datang dari luar negeri, itu ayam
ya diimpor, ada juga ayam-ayam lokal. Dan banyak juga yang peternak-peternak di Indonesia ini yang menyilangkan ayam-ayam itu teman-teman. Makanya keluarlah jenis-jenis baru. Makanya kita bersyukur juga ada orang-orang yang mendedikasikan waktunya juga, uangnya juga untuk menghasilkan jenis-jenis ayam baru ini. Dan banyak juga petani-petani yang beruntung mendapatkan ayam-ayam jenis baru ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman bertanya kepada saya ayam apa yang recommended untuk diternak gitu, saya mengarahkan ke ayam ulu, ayam KUB, dan ayam Yudhistira teman-teman. Kalau ayam ulu ini lebih ke pedaging ya teman-teman. Tapi kalau ayam KUB sama ayam Yudhistira ini fleksibel, bisa untuk pedaging dan bisa untuk petelur teman-teman. Kalau ayam KUB ini bisa 2 bulan, 2,5 bulan panen. Kalau AKY ini ayam Yudhistira ini bisa 2 bulan panen. Dan produksi telurnya ayam KUB itu bisa mencapai 160 sampai 180 butir per tahun per ekornya teman-teman. Jadi kalau dibagikan 12 bulan itu per ekornya itu bisa menghasilkan 13 butir per bulan. Ya, tapi itu hitung kotornya teman-teman. Dan kalau ayam Yudhistira ini bisa menghasilkan telur 200 butir lebih per tahun per ekornya teman-teman. Makanya orang banyak sekarang yang memesan ayam AKY ini, ayam Yudhistira ini. Dan ini juga belum tersebar luas di Indonesia ya, belum tersebar luas di Indonesia. Dan kalaupun memesannya itu inden ya, jadi pemiliknya itu masih memperbanyak reseller-resellernya di setiap kota-kota di Indonesia ini. Dan disitulah nanti di tiap-tiap kota itu dibuat peternakannya gitu, dibuat indukannya untuk menghasilkan telur dan DOC teman-teman. Ayam Yudhistira ini bisa usia 4 bulan tuh udah bisa dia bertelur teman-teman ya, pertama kali bertelur. Dan di usia 2 bulan dia bisa mencapai bobot itu 1 kilo ya, 1 kilo lebih teman-teman, 60 hari teman-teman. Di kandang saya ini sekarang ada ayam KUB, ada ayam kampung asli, ada ayam bangkok, ada ayam siam juga ya, silangan dari ayam bangkok sama ayam kampung asli teman-teman. Tapi yang buat saya kesal sekarang ini teman-teman, ada hama nih di kandang saya, ada hama. Ada yang pengganggu lah, itu monyet ya. Jadi kemarin sempat saya bingung kok kenapa telurnya nggak ada gitu, kok nggak bertelur lagi. Padahal ini fase-fase dia bertelurnya banyak nih teman-teman. Ternyata ketika saya intip itu ada monyet yang masuk teman-teman. Ada celah di ujung itu jaring ya, dikoyakkan monyet. Dan disitulah dia masuk. Kadang dia bergantung-gantungan juga di kayu-kayu atap ini teman-teman. Jadi itu saya kesalnya situ. Karena di sini saya membutuhkan banyak DOC juga kan untuk Natalan sama tahun baru besok. Dan ternyata telurnya tuh nggak ada yang mau ditetaskan itu, karena dicuri monyet. Memang rencananya besok kalau ketangkap kamera nanti saya tunjukkan teman-teman. Terus saya juga mau buat jerat ya biar ketangkap juga monyetnya. Dan saya juga punya senapang yang bisa untuk nakut-nakutin monyetnya biar dia nggak datang lagi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita teman-teman. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini, dan kalau ada pun yang kurang-kurang bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga cantumkan di kolom komentar, dan pasti akan sesegera mungkin saya akan balas teman-teman ya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati teman-teman dalam beternak ayam kampung ini, atau motivasi-motivasi apa aja yang, atau gimana manajemen kandang, manajemen keuangan, semua segala macam, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa.